Wa qawluhu faghala, dan perkataan Syekh Ahmad As-Suja'i faghala bil ghainil mu'jamati, dengan huruf ghain yang menggunakan titik, ay izdada irtifa'uhu, bertambah kenaikannya. Qala fil misbahi, telah berkata pengarang kitab Al-Misbah di dalam kitab Al-Misbah, kullu syai'in zada wartafa'a faqad ghala, segala sesuatu yang telah bertambah dan telah naik maka itu telah mahal. Wala darurata ila ja'lil ghuluwi bima'nal qillati majazan. Jadi ghulu ini selain bermakna mahal, dia bisa bermakna sedikit. Maka tidak perlu untuk menjadikan kata ghulu yang bermakna sedikit dengan konteks majas. Gak usah dimajasin. Jadi memang kalau kata ghulu ini, kalau perkataan ghulu ini kalau dimajasin artinya bisa bermakna sedikit. Jadi nggak perlu dimajasin bahwa ini bermakna sedikit, soalnya karena cuma 2 bait gitu, maka sedikit. Ini nggak perlu. Karena sesuatu yang sudah bertambah dan naik, artinya sesuatu yang agung, ya kan, sesuatu yang agung ini. 2 bait tapi sudah bisa mencakup pembahasan maqulatul asyrah. Nah, itu maka dia telah mahal. Sudah ghala, dia telah mahal. Wa fil baiti min anwa'il badi'i, dan pada bait tersebut itu merupakan daripada macam-macam badi', macam-macam ilmu badi', yaitu al-jinasul musahhafu, jinas musahhaf. Jinas musahhaf itu adalah wa huwa makhtalafa ruknahu bin nuqati faqat, itu adalah kalimat yang berbeda susunan kalimatnya, unsur kalimatnya dengan titik saja. Gitu kan, ala sama ghala cuma titik doang bedanya. Wa ini i'tabarat makharijul hurufi kana fihi al-jinasul mudhari'u. Dan di dalam ilmu badi, jika yang menjadi patokan itu adalah makharijul huruf, maka kata ala dan kata ghala itu merupakan jinas mudhari', termasuk jinas mudhari'. Karena kenapa kok termasuk jinas mudhari'? Litaqarubi makhrajil ainil muhmalati minal ghainil mu'jamati. Karena dekatnya makharijul huruf ain yang tidak memakai titik daripada atau dengan huruf ghain yang memakai titik. Huruf ain dengan huruf ghain itu kan sama-sama huruf tenggorokan. Kalau jinas mudhari' itu dia melihat dari sisi kedekatan makharijul hurufnya. Nah, kalau ala dan ghala ini dia bisa masuk ke jinas musahhaf atau jinas mudhari', tergantung dari mana kita memandangnya, dari sudut pandang yang mana. Kalau dari titiknya maka itu jinas musahhaf. Kalau dari makharijul hurufnya maka itu dari kedekatan makharijul hurufnya maka itu jinas mudhari'. Summa fassala ma wa'ada bih faqala, kemudian dia merincikan apa yang telah dia janjikan, maka dia mengatakan. Jadi tadi kan akan saya nazamkan, katanya saunzimuha 10 tentang maqulatul asyrah itu saya akan nazamkan kan. Itu kan dia telah menyebutkannya, itu telah menjanjikannya. Nah, ini dia akan menjelaskan apa aja maqulatul asyrah tersebut. Maka dia mengatakan al-jauharu, yang pertama ada al-jauhar dari maqulatul asyrah itu. Wal ghani wa anil mahalli awil mutahayyizu. Jauhar itu ada yang tidak membutuhkan tempat dan juga ada yang bertempat. Wa ma akhadhat zatuhu qadran min al-faragh kazati Zaidin. Pengertian jauhar itu adalah sesuatu yang dia melakukan eksistensi dari ketidakadaan, dari kekosongan. Ma akhadhat zatuhu qadran, sesuatu yang mengambil, sesuatu yang zatnya itu mengambil kadar, mengambil suatu eksistensi dari kekosongan. Kazati Zaidin, seperti zatnya Z. Al-kamu, lalu yang kedua adalah al-kam atau kuantitas. Ma'tufun ala ma qablahu bi'atifin mahzufin. Kata al-kam ini dia diatofkan kepada yang sebelumnya, kepada kata al-jauhar, dengan atif, dengan pengatof yang dimahzuf, yang dibuang, yang tidak kelihatan, tidak terlihat, yang dibuat tidak terlihat.
Wazalika jaizun, dan hal tersebut itu boleh. Kama nabbaha alaihi al-Buhutiyu, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Buhuti. Fala hajata ila da'wa annahu mahzufun li dhaiqin nazmi. Maka enggak perlu untuk mengklaim bahwa pengatofnya itu dimahzuf sebab sempitnya nazom. Karena ini nazom, jadi kalau pengen ditambahin huruf waw, misalkan memakai pengatofnya itu pakai huruf waw, itu bakal iramanya nggak sesuai nanti. Nah itu nggak perlu. Wahwa aradun yaqtadil kismata. Alkam ini adalah termasuk arad, ya, bukan jauhar, yang berkonsekuensi adanya pembagian terhadap zatnya. Kala adadi seperti jumlah-jumlah 1, 2, 3, 4, 5 itu misalkan. Wal maqadiri dan seperti ukuran-ukuran, kilometer, kilogram dan semacamnya. Kal khatti, ini dicontohkan seperti garis. Nah itu termasuk alkam. Kaifun, ada juga tentang kaif. Kaif itu tentang kualitas. Wa aradun, nah ini termasuknya arad, bukan jauhar. La yaqtadil kismata li zatih, dia tidak berkonsekuensi adanya pembagian terhadap zatnya. Wa la tawaqqafu tasawwuruhu ala tasawwuri ghairih, dan untuk menggambarkan kaif itu dia tidak bergantung terhadap penggambaran pada zat selainnya, pada zat selain kaifnya. Kazaujiyah, seperti genap. Ya dalam memahami genap kita nggak harus memahami adanya ganjil. Wal fardiyati, dan seperti ganjil. Dalam memahami ganjil nggak perlu kita memahami genap. Wa kahalawatil asali, dan seperti manisnya madu. Dalam memahami manisnya madu kita nggak perlu untuk mengetahui. Kalau kita ingin mengetahui manisnya madu, kita nggak perlu untuk mengetahui asinnya garam. Nah itu nggak perlu. Wa kahararatin nari, dan seperti panasnya api. Dalam memahami panasnya api kita nggak perlu untuk merasakan dinginnya es batu. Nggak perlu. Wa kahumratil khajali, dan seperti malunya, dan seperti merahnya malu. Wakal idrakat, dan seperti prasangka-prasangka. Wal jihati, dan seperti arah. Wal alami, dan seperti sakit, rasa sakit. Wal lazati, dan seperti rasa-rasa lezat. Wahazi itu sama malakatin, dan hal ini semua itu dinamakan dengan malakah. In rasakhat fin nafsi wa illa fala. Dinamakan malakah jika telah tertanam di dalam jiwa. Kalau enggak, maka tidak disebut demikian. Lianna sifatul hasilata lil insani fi awali amri tusamma halan. Karena sungguhnya sifat yang didapatkan oleh manusia pada awalnya itu dinamakan sebagai hal. Kalau belum menancap di dalam jiwa. Tapi kalau sudah menancap di dalam jiwa, itu dinamakan malakah. Li'annal muttasifa biha yaqdiru ala izalatiha. Kenapa dinamakan hal kalau belum menancap di dalam jiwa? Karena orang yang disifati dengan hal tersebut, atau zat yang disifati dengan hal tersebut, dia bisa untuk menghilangkannya, atau bisa untuk dihilangkan. Fa'iza sabatat fi mahalliha wa taqarrarat. Jadi jika telah menetap pada tempatnya, misalkan rasa manis pada madu itu kan telah menetap pada zatnya. Wa taqarrarat, dan telah mantap di tempatnya, bihaitsu la yumkinu izalatuha, sekira yang tidak dapat dihilangkan, misalkan asin di dalam garam itu. Lil muttasifi biha, pada zat yang tersifatkan dengan sifat tersebut, tusama malakah, maka dinamakan dengan malakah. Asinnya garam, manisnya madu dinamakan malakah, panasnya api dinamakan malakah. Wal mudafu, ada juga mudaf, ay al-idhafatu, itu adalah penyandaran atau relasi. Wahya nisbatun aridatun, nah, ini adalah penisbatan yang sifatnya itu
ardun, bukan jauhar. Ardun itu dia membutuhkan untuk, kalau dia pengen muncul eksistensinya, dia nggak bisa muncul sendiri, dia harus nempel ke zat yang lain. Itu sebut ardun. Li syai'i pada sesuatu. Dia ardun terhadap sesuatu. La tu'kalu illa bil qiyas li nisbatin ukhra. Dia tidak dapat difikirkan kecuali dengan membandingkannya pada penisbatan yang lain. Contohnya adalah kal abuwati wal banuwati. Seperti bapak dan anak. Kita nggak bisa memahami adanya bapak kecuali kalau adanya anak. Kita nggak bisa memahami adanya anak kecuali adanya bapak. Itu disebut idhofah. Fa'inal jinsa nahwal hayawani masalan la yu'kalu illa binisbati ila amrin akhara huwa an-naw'. Karena sesungguhnya suatu jenis, karena ada jenis ada naw'. Karena sesungguhnya suatu jenis, misalkan hayawan itu kan artinya sesuatu yang memiliki kehidupan. Itu sebut hewan. Itu tidak bisa difikirkan kecuali dengan menisbatan kepada sesuatu yang lain, yaitu nau', yaitu macam. Ada jenis, ada macam. Nah, dari macam-macam makhluk yang hidup, hayawan, itu ntar ada yang akil, ada yang ghairu akil. Nah, itu kalau yang akil misalkan manusia, annas. Nah, manusia adalah pemilik kehidupan yang dapat berpikir. Nah, itu disebut jenis. Disebut macam, disebut nau'. Kalau jenis itu yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Kita nggak bisa memahami hewan itu apa. Hayawan zulhayah, pemilik kehidupan. Yang memiliki kehidupan itu apa? Kecuali telah memiliki individu-individu dari pemilik kehidupan itu. Seperti adanya binatang, lalu adanya manusia. Gitu. Mata ada juga tentang pertanyaan waktu. Wa husulu syai'i fi zaman. Ya kaunil khusufi fi syahri kaza au sa'ati kaza. Yaitu adalah terjadinya sesuatu pada suatu waktu. Itu disebut waktu. Ka kaunil khusufi fi syahri kaza. Seperti gerhana pada bulan ini, atau sa'ati kaza, atau terjadinya gerhana pada jam segini misalkan. Summiya bil mata liwuku'ihi fi jawabi mata. Dia dinamakan dengan al-mata karena dia itu muncul pada penjawaban tentang pertanyaan mata. Mata itu kan kapan? Kapan terjadinya gerhana? Gerhana terjadi pada bulan ini. Nah, makanya disebutnya mata. Karena dia jawaban daripada waktu, daripada pertanyaan waktu. Ada juga ainun. Wa husulu syai'i fil makan. Ain itu adalah terciptanya sesuatu, ada sesuatu pada suatu tempat. Ainun itu kan, aina itu artinya kan pertanyaan di mana gitu. Menanyakan tempat. Kekauni Zaidin fil makan allazi yakhussuh. Seperti Z berada di tempat tertentu. Tempat yang tertentu baginya, ya tempat tertentu. Au fisuk, atau Z berada di pasar. Nah, itu disebut ainun. Wa summiya ainan liwuku'ihi fi jawabi aina. Dan dia dinamakan ain karena dia terletak pada jawaban tentang pertanyaan di mana. Wa yusamma aidan bil kaun. Dan dia juga dinamakan dengan al-kaun. Keberadaan. Nah, ini salah satu pembahasan materi ilmu maqulatul asyrah yang selanjutnya. Lalu ada juga wad'un wa wad'un. Wada' wa huwa hay'atun hasilatun li syai'i bisababi nisbati ajza'ihi ba'diha ila ba'din wa bisababi nisbatiha ila al-umuril kharijiyyati. Itu adalah suatu keadaan yang didapatkan oleh sesuatu, yang berada pada sesuatu karena sebab faktor internal dan faktor eksternal. Kal qiyami wal qu'ud, seperti berdiri dan duduk. Ya, kita berdiri itu kan kerangka tubuh kita menyusun bentuk dengan posisi berdiri, itu kan faktor internal.
Ada juga faktor eksternal. Kita berdiri itu kan butuh tempat. Nah, itu faktor eksternal. Kalau kita artikan secara perkata begini. Bisababi nisbati ajza'ihi ba'diha ila ba'din. Sebab adanya hubungan, adanya korelasi antara bagian-bagian zat tersebut satu sama lain. Sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya. Wa bisababi nisbatiha ilal umuril kharijiyati, dan sebab adanya nisbat, adanya hubungan zat tersebut kepada perkara-perkara kharijiyah, perkara-perkara eksternal, perkara-perkara luar.